Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Saputri. Saya bersekolah di SMK Negeri 1 Seisuka. Saya kelas 11 Akuntansi Keuangan Lembaga 2. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu jurnal, yaitu jurnal umum. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke videonya. Let's go! Sebelumnya, pernahkah kalian mendengar kata jurnal? Mendengar istilah jurnal, apa yang pertama kali kalian pikirkan tentang jurnal? Mendengar istilah jurnal, kalian pasti berpikir bahwa jurnal itu rumit kan? Tetapi ternyata jurnal itu tidak serumit yang kita bayangin loh. Kalau nggak percaya, langsung aja simak penjelasan di video saya ini. Di sini saya akan menjelaskan pengertian jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit manfaat jurnal umum, di antaranya mengetahui adanya kegiatan perhitungan seperti penjumlahan atau pengurangan yang terjadi pada suatu perkiraan transaksi, mengetahui jumlah pengeluaran atau pendapatan yang dicatat pada beberapa perkiraan, mengetahui jumlah atau nominal pada debit atau kredit harus seimbang atau setara, memuat kode referensi agar bisa diketahui jumlah yang sudah diposting pada buku besar sesuai perkiraan yang ada. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi jurnal umum. Jurnal umum memiliki beberapa fungsi, di antaranya fungsi historis. Dalam pencatatan sebuah transaksi yang telah teridentifikasi, dilakukan pengurutan berdasarkan tanggal muda ke tanggal tua terjadinya sebuah transaksi. Sementara jurnal merupakan penggambaran kegiatan suatu perusahaan dalam sehari-hari secara teratur dan terurut secara terus-menerus. Karena itu, jurnal umum memiliki salah satu fungsi historis yang dilakukan secara sistematis dan kronologis. Yang kedua, fungsi pencatatan. Jurnal umum memiliki fungsi untuk mencatat semua transaksi yang telah diidentifikasi dan dinilai serta terjadi dalam suatu perusahaan. Setiap ada perubahan aset, liabilitas, ekuitas, beban, dan pendapatan harus dicatat pada jurnal umum, supaya lebih mempermudah pembuatan laporan keuangan suatu perusahaan dapat dikerjakan secara lengkap dan rinci. Yang ketiga, fungsi analisis. Pencatatan dalam jurnal umum juga memiliki fungsi yang berupa hasil analisis semua transaksi, yaitu penetapan pendebitan serta pengkreditan dalam sebuah akun yang terpengaruh. Analisis ini menggunakan metode penggolongan nama akun, pencatatan pendebitan atau pengkreditan harus beserta jumlahnya. Yang keempat, fungsi instruksi. Pencatatan yang terdapat di jurnal umum bukan hanya sebatas dokumen transaksi dalam bagi suatu perusahaan, tetapi juga memiliki sifat instruksi. Hal ini menunjukkan bahwa jurnal umum berfungsi juga untuk memberikan petunjuk atau perintah dalam proses memposting data transaksi ke buku besar. Yang kelima, fungsi informatif. Catatan yang ada dalam jurnal umum memiliki fungsi untuk berbagai dan memberikan penjelasan atau pemaparan informasi mengenai bukti-bukti pencatatan transaksi yang terjadi dalam suatu periode. Kemudian di sini saya akan membahas prinsip dasar pembuatan jurnal. Ada beberapa prinsip dasar pembuatan jurnal yang harus diperhatikan. Yang pertama, melakukan identifikasi dan penilaian bukti transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan. Yang kedua, menentukan perkiraan atau keterangan akun apa saja yang ada di bukti transaksi yang terjadi dalam menentukan golongan termasuk jenis aset, liabilitas, ekuitas, beban, atau pendapatan.
Yang ketiga, menetapkan perhitungan seperti penjumlahan atau pengurangan terhadap akun yang ada dengan transaksi yang terjadi. Yang keempat, menetapkan debit atau kredit akun yang terkait dalam transaksi. Untuk menentukan pengisian tabel debit atau kredit suatu akun memiliki beberapa metode.